Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas latihan 2.5 aplikasi fungsi kuadrat. Nomor 1, suatu persegi panjang kelilingnya 60 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum. Oke, kita jawab. Untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu ya titik puncak. Titik puncak daripada parabola itu adalah XP ya, XP dengan YP. Berarti nanti ini XP-nya itu adalah min B per 2A dan YP-nya itu adalah D dibagi dengan min 4A ya. Nah, untuk mencari ukuran persegi panjang kita pakai yang ini, XP-nya. Oke, kita jawab. Nah, diketahui kelilingnya itu sama dengan 60 cm. Oke, kita tahu keliling persegi panjang itu dia rumusnya 2 kali panjang tambah lebar, ya kan? Sama dengan 60. Nah, ini kita bagi 2 semuanya, dapatlah panjang ditambah lebar sama dengan 30. Ini kita buat persamaannya, berarti panjangnya itu sama dengan 30 dikurangi dengan lebar. Ini jadi persamaan yang pertama. Supaya dia luasnya maksimum, nah kita perlu pakai nanti X ini ya. XP yang ini, min B per 2. Ya, kita pakai rumus yang ini. Nah, kita tahu luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Kita masukin substitusi. P sama dengan 30 kurang L. Jadi 30 kurang L dikali dengan L. Maka dapatlah persamaannya 30L dikurangi dengan L kuadrat. Ya, ini persamaannya. Dari sini kita dapat hanya itu adalah negatif 1. Kalau A-nya negatif 1 berarti kurvanya terbuka ke bawah. B-nya itu adalah 30. Ya, kita cari. Berarti nanti untuk mencari L-nya itu nanti sama dengan XP. XP-nya itu min B per 2. Min B per 2. Berarti min 30 dibagi dengan 2 kali 1. Min 2 ya. Jadi sama dengan 15. Berarti lebarnya adalah 15 cm. Berarti panjangnya itu adalah 30 kurang 15. Sama dengan 15 cm. Inilah dia panjang dan lebarnya. Kenapa panjang dan lebarnya sama? Berarti supaya luas persegi panjangnya maksimum, berarti nanti bentuknya adalah panjangnya 15 cm dan lebarnya 15 cm. Seperti persegi ya. Jadi persegi panjang berbentuk persegi. Jadi inilah dia ukuran panjang dan lebar daripada soal nomor 1. Seperti itu ya. Nomor 2, sebuah segitiga siku-siku jumlah kedua sisi siku-sikunya adalah 50 cm. Tentukan ukuran segitiga siku-siku agar mempunyai luas maksimum. Jadi ini juga sama seperti yang nomor 1 tadi. Untuk menentukan ukuran yang lainnya kita butuh XP min B per 2. Pakai yang rumus puncak yang ini ya. Oke, diketahui jumlah kedua sisi siku-sikunya berarti alas tambah tinggi itu sama dengan 50 cm ya. Berarti kalau tingginya kita pindahin ke kanan berarti alasnya menjadi 50 dikurang tinggi. Ini dapat persamaan yang pertama. Berikutnya untuk mencapai luas maksimum nanti kita bisa pakai XP sama dengan min B per 2 ya.
Nah, kita tahu luas segitiga itu rumusnya adalah alas kali tinggi dibagi dengan 2 ya. Nah, kita ganti substitusi A-nya 50 dikurangi T dikali dengan T baru dibagi 2. Oke, atau sama dengan 50 T dikurang T kuadrat dibagi dengan 2. Maka ini dapat 25T dikurang setengah T kuadrat ya. Oke, ini A-nya minus setengah, B-nya 25. Jadi untuk mencari tingginya itu sama dengan XP sama dengan min B per 2 ya. Jadi B-nya 25 berarti min 25 dibagi dengan 2 kali min setengah ya kan. Berarti min 25 dibagi dengan min 1 berarti sama dengan 25. Inilah dia tingginya 25 cm. Berarti alasnya itu sama dengan 50 dikurangi dengan 25 sama dengan 25 cm. Berarti ini juga sama, alas dan tingginya itu sama-sama 25 cm untuk mencapai luas maksimum. Ya, inilah dia jawabannya. Nomor 3, seorang siswa memotong selembar kain. Kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 80 cm. Apabila siswa tersebut berharap mendapatkan kain hasil potongannya mempunyai luas maksimum, tentukan panjang dan lebar kain. Nah, sama seperti yang tadi ya, yang nomor 1, ini soal ceritanya. Untuk mencapai luas maksimum, kita memerlukan XP min B per 2A ya, pakai yang rumus yang ini. Oke. Kelilingnya itu kan diketahui 80 cm. Berarti 2 kali panjang tambah lebar, ini rumus keliling. Berarti kita dapat panjang tambah lebarnya itu 40 cm. Lebarnya pindahin ke kanan menjadi panjang sama dengan 40 dikurangi L. Nah, untuk mencapai luas maksimum, oke, kita perlu XP sama dengan min B per 2. Kita tahu juga luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Kita ganti panjangnya 40 kurang L, yang ini, dikali dengan lebar. Dapatlah dia persamaannya 40L dikurangi dengan L kuadrat. Ya, A-nya itu min 1, ini B-nya adalah 40. Berarti untuk mencari variabel L ini, L-nya itu sama dengan XP min B per 2A. Min B berarti min 40 dibagi dengan 2 kali A min 1. Berarti min 2 sama dengan 20. Oh, berarti lebarnya adalah 20 cm. Berarti panjangnya 40 dikurangi 20. Sama dengan 20 cm. Berarti panjang dan lebarnya itu sama ya. Nah, panjang dan lebarnya sama untuk mencapai luas maksimum. Nah, inilah dia panjang dan lebar kain. Nomor 4, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru H dalam meter sebagai fungsi waktu T dalam detik dirumuskan dengan HT sama dengan min 4T kuadrat tambah 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dalam dan waktu yang diperlukan. Oke, berarti ini kita pakai nanti yang untuk mengerjakan ini kita pakai rumus YP sama dengan D dibagi dengan min 4A. D itu kan dia B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan min 4A. Nah, kita pakai yang ini ya. Nah, dari persamaan ini kita peroleh nilai A-nya min 4, B-nya itu adalah 40, dan C-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, berarti untuk mencapai H maksimum ya,
Berarti kita pakai YP sama dengan D dibagi dengan min 4A. Oke, kita masukkan saja sama dengan B kuadrat. Ya, ini B kuadrat berarti 40 pangkat 2 dikurangi dengan 4 kali min 4 dikali dengan C-nya 0. Dibagi dengan min 4 kali min 4. Nah, kita dapat dari sini 40 kuadrat berarti itu 1600 dikurangi ini ada 0 berarti ini habis ya. Dibagi dengan 16. Maka kita dapat 1600 bagi 16 sama dengan 100 meter. Nah, inilah dia tinggi maksimum daripada peluru tersebut ya di 100 meter. Oke. Nomor 5. Diketahui bahwa tinggi jam gadang yang ada di Sumatera adalah 26 meter. Tentukan pemecahan masalah berikut ini. Petunjuk rumus fisika untuk benda yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu adalah S sama dengan S0 dikurang V0 kali T ditambah 5T kuadrat. Dan untuk benda yang dilempar ke atas adalah H sama dengan H0 tambah V0T dikurang 5T kuadrat. Dengan S adalah jarak benda yang dijatuhkan terhadap posisi awal benda dalam meter. H adalah jarak benda yang dilempar terhadap posisi awal benda dalam meter. T adalah waktu dalam detik. S0 dan H0 adalah ketinggian awal. Dan V0 adalah kecepatan benda awal meter per sekon. A. Pada suatu hari ada seseorang yang menjatuhkan apel dari atas gedung jam gadang. Jika diharapkan apel tiba di tanah pada 0,7 detik setelah pelemparan apel, tentukan kecepatan awal apel. Yang B, pada suatu hari ada seseorang yang melempar apel ke atas. Jika orang tersebut menginginkan tinggi lemparannya tersebut tepat sama dengan tinggi gedung jam gadang, tentukan kecepatan awal yang harus diberikan orang tersebut pada saat melempar apel. Nah, ini panjang ya. Oke, kita jawab. Kita jawab pelan-pelan. Nah, yang A, diketahui SO-nya adalah 26 meter dan S-nya adalah S akhirnya adalah 0 meter ya, karena dijatuhkan dari atas ke bawah dengan waktunya 0,7 detik atau sekon ya. Yang ditanya adalah kecepatan awal. Nah, ini berapa? Oke, nah sekarang kita lagi belajar fisika. Dengan rumus S sama dengan S0 dikurang V0T ditambah 5T kuadrat. Nah, ini kita tinggal masukin aja. Ini 0 sama dengan 26 dikurang V0 kali T 0,7 ditambah 5 kali 0,7 kuadrat. Nah, kita dapat V0 min V0 0 kali 0,7 nya pindahin ke kiri, kita dapat jadi 0,7 V0 sama dengan 26 ditambah 0,7 dipangkatkan 2 berarti 0,49 dikali dengan 5 itu sama dengan 2,45. Oke, berarti 0,7 V0 sama dengan 28,45. Atau V0-nya itu sama dengan 28,45 dibagi dengan 0,7. Atau sama dengan 40,643 meter per sekon. Ya, ini yang 5A. Nah, sekarang saya buat di sini yang 5B. Ini posisinya dari bawah ke atas ya. Diketahui H0-nya itu adalah 0. H maksimum itu adalah 26 meter. Oke, ditanya adalah
kecepatan awal. V0 saat H maksimum. Nah, ini. Oke, berarti ini kita dapat, kita pakai rumus H sama dengan H0 tambah V0T dikurang 5T kuadrat. Nah, ini kita masukin, berarti H-nya sama dengan 0 tambah V0T dikurang 5T kuadrat. Oke, atau kita bisa buat sama dengan min 5T kuadrat tambah V0T. Oke, dari sini A-nya sama dengan min 5 dan B-nya sama dengan V0 ya. Dan C-nya itu adalah 0. Oke, supaya dia maksimum. Oke, karena diketahui H maksimum, tinggi maksimumnya, berarti kita pakai YP sama dengan D per min 4A ya. Oke, jadi H max-nya itu diketahui 26 meter, jadi 26 sama dengan B kuadrat ya, ini sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4. Nah, ini kita masukin. B-nya itu kan V0, berarti V0 kuadrat dikurangi dengan 4 kali min 5 dikali dengan 0. Dibagi dengan min 4 kali A. A-nya min 5, berarti di sini 20 ya. Oke, nah ini 20-nya kalikan dengan 26. Dapatlah dia 520 sama dengan V0 kuadrat. Nah, ini kan jadi 0 ya. Min 4 kali min 5 dikali 0 jadi 0. Berarti ini kita dapat V0-nya itu sama dengan akar dari 520 atau sama aja dengan 2 akar 130 meter per sekon. Nah, inilah dia jawabannya. Ya, seperti itu. Nomor 6, seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 170 cm, sedangkan tinggi keranjang adalah 3 meter. Pemain basket tersebut melempar bola basket sejauh 4 meter dari posisi tiang keranjang dan posisi awal bola berada tepat di atas kepala pemain. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 4,5 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika lemparannya membentuk parabola, tentukan apakah bola tersebut masuk ke dalam keranjang. Oke, kita jawab. Kita jawab ya. Ini soalnya soal aplikasi yang pemain basket pasti ini tahu apakah masuk atau tidak. Ya, diketahui tadi adalah posisi awal bola. Posisi awal bola itu sama dengan 0,1,7 ya. Ini 1,7 meter. Ini tinggi daripada pemainnya karena dipegang ya. Terus posisi keranjang. Posisi keranjangnya di 4,3. Oke. Terus tinggi titik maksimum kurva itu di 2,5 dan 4,5. Oke. Nah, yang ditanya adalah apakah bola masuk atau tidak. Jadi kita akan bisa mengetahui bola masuk atau tidak dengan memasukkan saat nanti Y4 dan menghasilkan nilai 3. Berarti pas masuk ya. Nah, kita jawab. Nah, kita tahu fungsi dari persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Nah, X max-nya, XP-nya ini adalah min B per 2A ya. Nah, ini tadi adalah hasilnya 2,5.
Berarti kita dapat min B sama dengan 5A ya, atau B-nya itu adalah min 5A. Nah, ini dapat persamaan yang pertama dari XP. Sekarang kita cari YP. YP sama dengan B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan min 4A. Nah, nanti hasilnya itu sama dengan 4,5 ya. Berarti kita substitusi B-nya min 5A, berarti min 5A pangkat 2. Jadi 25A kuadrat dikurangi 4AC sama dengan. Nah, min 4A kali 4,5 dapatlah dia min 18A ya. Min 18A-nya pindahin ke kiri dapat 25A kuadrat dikurang ditambah 18A dikurang. Nah, C-nya ini kan C-nya ini kan tinggi pemainnya. Jadi kita dapat 4A kali 1,7 itu sama dengan 6,8. Ya, 6,8A sama dengan 0. Oke. Nah, berarti kita dapat 25A kuadrat ditambah 11,2. A sama dengan 0. Oke. Ini kita faktorin. A dikali 25A ditambah 11,2 sama dengan 0. Ya. Maka kita dapat, saya buat di sini, A-nya itu sama dengan 0 dan A-nya sama dengan min 11,2 dibagi dengan 25. Ya. Nah, A-nya sama dengan 0 ini tidak memenuhi karena dia berbentuk parabola atau fungsi kuadrat, jadi tidak mungkin A-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi kita pakai yang ini nanti. Oke, sekarang kita cari B-nya karena nilai A sudah dapat, berarti B-nya itu sama dengan min 5 dikali dengan min 11,2 dibagi dengan 25. Atau sama dengan 11,2 dibagi dengan 5 ya. Ini kita sederhanakan 5 dengan 25. Oke, inilah nilai B. Maka kita bisa buat sekarang ke sini, kita substitusi nilai A, B, dan C-nya ya. Jadi Y sama dengan A-nya itu min 11 per 25 X kuadrat. Terus B-nya itu adalah ini 11,2 per 5 X tambah C-nya itu adalah 1,7 ya. Ini dalam meter. Terus kita akan tes apakah masuk atau tidak dengan menggunakan ini X sama dengan 4 atau Y4 sama dengan min 11,2 per 25 dikali dengan 4 kuadrat ditambah 11,2 per 5 dikali dengan 4 tambah 1,7. Oke, nah ini berarti dapatlah ini min 7,168 ditambah dengan 8,16 tambah 1,7. Nah, ini kita jumlahin semuanya, ternyata dapatlah hasilnya itu adalah 3,5 ya. 3,5 itu kan tidak sama dengan 3 ya. Ini sedikit lagi hampir masuk ya. Jadi ini hampir masuk, mungkin mengenai tiang ya. Ini hampir masuk bolanya. Jadi kalaupun tadinya ini sama dengan 3, berarti dia pas masuk. Jadi karena nilainya adalah 3,5 berarti dia bolanya hampir masuk. Ya, boleh berlatih lagi. Siapa tahu nanti bisa masuk. Beginilah cara pengerjaan daripada soal nomor 6. Seperti itu ya.